Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada moderator. Pertama, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu lagi melalui webinar. Sebelum kami menyampaikan materi, terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Analog Teaching yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Bapak Ibu pemateri yang belakangan dari sana dan yang sesudahnya, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang luar biasa dari seluruh Indonesia, walaupun baru beberapa orang yang sempat masuk, yang sangat saya hormati dan berbahagia. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diberikan materi oleh panitia pada hari ini adalah pentingnya literasi bagi siswa dan guru pada abad atau di abad ke-21. Mengapa materi ini sangat penting? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini, terutama ke abad-abad ini sangat luar biasa. Kita dihadapi tantangan, berbagai macam tantangan, ya, terutama dalam hal COVID-19 ini. Dengan ini kita sebagai guru seyogianya untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, terutama pada Bapak Ibu yang setelah bergabung ini, salah satu cirinya untuk menambah wawasan pengetahuan melalui webinar ini. Di mana dalam hal ini literasi ini kita ketahui bahwa ini sebenarnya materi sudah berulang kali Bapak Ibu, hanya saya ingin mengulangi saja, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta, bukan saya menggurui, melainkan hanya mengingatkan kembali, menyegarkan kembali kepada Bapak Ibu, karena biasanya kalau sering kita melakukan, kita mengulangi sesuatu, saya yakin dan percaya pasti kita akan ingat selalu dan bisa kita menerapkan. Di mana ya sebagaimana kita ketahui bahwa literasi itu merupakan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi. Nah, dengan ini kita harus banyak membaca, banyak menyimak, dan banyak menulis, dan banyak berbicara. Sekali lagi, kita harus banyak membaca sebagai seorang guru, harus banyak membaca, banyak menyimak, banyak membicara, banyak berbicara, banyak menulis. Mengapa? Karena hal ini adalah merupakan suatu kewajiban kita sebagai seorang guru. Salah satu contoh misalnya, kita banyak melihat atau berbicara ataukah menyimak sesuatu. Setelah kita menyimak sesuatu, kita harus menulis. Setelah kita menulis, itu akan ada gunanya, ada pentingnya buat kita sendiri untuk meningkatkan karir kita, untuk meningkatkan terutama kebutuhan hidup kita, yaitu tentang pendapatan. Semua ini akan berbareng, akan diikuti oleh kegiatan yang kita telah lakukan. Contohnya saja seperti saya sendiri sampai bisa mencapai pangkat yang terakhir, ya, tujuan fungsional yang terakhir, jabatan fungsional terakhir itu adalah karena banyak membaca, banyak kita berbicara seperti sekarang ini, banyak menyimak sesuatu yang ada, dan kita menulis. Setelah kita melihat, mendengar, kan kita melakukan, barulah kita tulis. Nah, itu berbentuk penelitian ataukah berbentuk nanti membuat jurnal. Karena itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, ya, seorang dosen, atau seorang mahasiswa. Kalau mahasiswa masih di bangku kuliah, sudah detik terakhirnya dia harus membuat skripsi. Begitu juga kalau magister membuat tesis, sampai ke doktor membuat disertasi.
Nah, semuanya itu harus membaca dulu, melihat dulu, menyimak, baru kita tulis, baru kita sebarluaskan. Itulah kewajiban seorang guru, salah satunya, bukan hanya itu saja. Next. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang dari sekian yang saya sebutkan tadi itu. Yang pertama adalah pengertian tentang literasi. Ya, yang kedua nanti saya ingin menjelaskan tentang kecakapan abad 21, jenis-jenis literasi, pentingnya kecakapan literasi bagi siswa, peran guru dalam membangun kecakapan literasi dan siswa. Nah, ini ada 5 hal nanti yang akan saya jelaskan atau saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang sudah sering mengikutinya. Yang pertama yaitu pengertian daripada literasi. Sebagaimana tadi saya sudah singgung sedikit bahwa literasi itu secara sederhana itu diartikan sebagai keberaksaraan. Dalam hal ini merupakan perkembangan. Literasi bukan hanya di identifikasi atau di kemampuan klestung saja, tetapi juga pada aspek yang lain seperti misalnya kemampuan memilih dan memilah informasi, berkomunikasi, bersosialisasi ya dalam masyarakat. UNESCO tahun 2003 menyatakan bahwa literasi itu lebih dari sekedar membaca dan menulis. Literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dan dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan, ya, hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan bahasa dan budaya. Bapak Ibu di sini sering sekali kita berkomunikasi, bersosialisasi atau memilih daripada memilah daripada informasi. Karena sekarang ini banyak sekali informasi dan banyak orang berkomunikasi atau bersosialisasi di dalam masyarakat. Kita harus pintar-pintar memilah atau memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena zaman sekarang ini adalah zaman edan, boleh kata seperti itu. Banyak hoak, banyak berita-berita yang tidak baik kita dengar, kita lihat, yang boleh kita lakukan, kita pilih misalnya. Nah, dengan ini kita sebagai guru harus paham betul tentang literasi yang ada di masyarakat ini. Demikian juga misalnya di masyarakat kita berkomunikasi baik dengan anak kecil maupun orang tua. Nah, itu kita harus berkomunikasi, berinteraksi dengan baik karena kita sebagai calon guru maupun guru harus membudayakan komunikasi yang baik dan yang benar. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat kecakapan abad 21, next, yaitu keterampilan abad ke-21, ya, itu dikenal dengan 4C, di mana dalam 4C ini mencakup communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, dan creative and inovatif. Kecakapan literasi baca tulis dibutuhkan dalam mewujudkan keterampilan 4C yang saya sebutkan tadi. Kecakapan ini hanya dapat diperoleh jika dilakukan pembiasaan dan harus dilakukan oleh setiap orang dengan kesadaran akan tujuan pentingnya daripada literasi itu sendiri. Program literasi ditanamkan di bangku sekolah, ya. Ini harus kita mulai dari bangku sekolah, baik mulai PAUD atau TK, guru SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Sehingga guru menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan penanaman budaya literasi pada anak itu sendiri. Program-program literasi yang dilakukan di sekolah itu diharapkan dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang berkarakter, ya. Dalam hal ini ada 18 karakter sebenarnya yang kita harus pahami, kita ketahui dan kita terapkan di masyarakat.
dan memiliki mental yang selalu siap mengolah ilmu pengetahuan. Nah ini. Nah semuanya ini itu mulai dari bangku sekolah. Yang ada di bangku sekolah adalah siswa. Yang siswa berhadapan dengan guru. Tapi dalam hal ini bukan hanya tugas pokoknya sebagai guru saja, melainkan juga adalah orang tua murid dengan masyarakat. Nah ini. Next. Dalam proses pembelajaran, guru harus membiasakan siswanya untuk saling berkomunikasi. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita sebagai guru biasanya dalam hal ini kita menggunakan metode tanya jawab. Harus saling berkomunikasi artinya berinteraksi. Guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya, untuk kita meningkatkan daripada pengetahuan, keterampilan daripada anak didik kita sendiri. Makanya kita sebagai guru harus berkomunikasi baik tentang pelajaran maupun hal lain, baik dengan guru maupun dengan siswa. Bahasa yang digunakan siswa dalam berkomunikasi akan memberikan dampak pada siswa itu sendiri. Ya, ingat di dalam kita berkomunikasi itu bahasa itu penting sekali. Bahasa-bahasa apa yang kita harus gunakan. Kalau yang sekolah yang masih rendah, kelas rendah misalnya 1, 2, 3 ya biasanya kita menggunakan bahasa ibu. Kalau kelas tinggi itu sudah biasa bahasa Indonesia yang baik, yang sewajarnya lah didengar oleh siswa kita. Penggunaan kata yang tidak baik dalam komunikasi membawa dampak negatif. Nah ini. Artinya kata-kata kita sebagai guru yang kurang bagus, kurang baik didengar itu akan negatif hasilnya Bapak Ibu. Dengan ini kami mengajak, mengingatkan kepada Bapak Ibu guru ataupun dosen kalau ada di sini, marilah kita berkata yang baik terhadap anak didik kita, khususnya siswa-siswi yang ada di sekolah. Pesan yang disampaikan oleh siswa tidak dapat diterima oleh penerima pesan. Hal ini akan memicu terjadinya kesalahan dalam penerimaan pesan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau konflik dalam berinteraksi. Selain itu, membiarkan siswa menggunakan kata-kata kasar dalam berkomunikasi dapat menimbulkan kebiasaan buruk bagi anak. Penggunaan kata yang baik dalam berkomunikasi akan membawa dampak positif pada anak. Anak akan merasakan kepuasan karena tujuan daripada yang diinginkan tercapai sehingga kepercayaan diri anak akan meningkat. Nah ini Bapak Ibu, kata-kata yang baik yang bagaimana, yang sopan yang bagaimana, artinya dia tidak menyakiti, tidak menyakitkan hatinya daripada anak itu sendiri. Misalnya saja salah satu contoh, kebiasaan-kebiasaan misalnya selamat pagi nak, mau kemana nak misalnya. Dan masih banyak contoh yang lain. Ada yang kasar misalnya, kan kita berkomunikasi, kamu dari mana? Dari mana saja kamu? Ah itu. Kalau menurut saya, alangkah bagusnya kata-kata kamu, kau, ataukah yang sejenisnya itu kita hindarilah di dalam kita menggunakan atau berkomunikasi terhadap anak didik kita. Nah itu barangkali Bapak Ibu perlu sekali yang kita harus tanamkan sejak dini mulai dari TK, SD, SMP di sekolah. Karena itu akan dibawa oleh anak didik kita, pesan-pesan yang baik akan dibawa, akan dicamkan oleh anak didik kita. Dengan ini kita tanamkanlah komunikasi atau interaksi yang baik, yang bagus, yang enak didengar, sehingga dia akan bawa kepada kemana saja dia akan berada. Karena terus terang saja saya sampai sekarang ini masih ingat pesan-pesannya daripada guru-guru saya waktu di SD. Ya, masih ingat sekali. Nah, kamu nanti kalau bisa lanjut terus ya pendidikanmu. Jangan ketinggalan dengan teman-temanmu. Ini salah satu contoh memotivasi anak didik kita. Ini saya sudah terima dan saya nikmati hasilnya itu. Next. Siswa harus membelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Artinya
orang-orang yang berbeda dalam antar budaya, nilai dianutnya, agamanya misalnya, ya ini harus berkomunikasi yang baik. Jangan kita sampai menyinggung anak didik yang satu dengan yang lainnya. Kita guru harus memberikan contoh, memberikan teladan kepada siswa kita. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu produk, siswa perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan kemampuan setiap orang setia, serta bagaimana mengambil peran dalam menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memberikan contoh seperti yang sekarang tadi, teladan, terutama misalnya siswa kita di dalam mengerjakan sesuatu ataukah yang tugas yang kita berikan untuk mengerjakan secara kelompok, individual misalnya di kelas, kita harus arahkan, kita harus ikuti. Jangan mentang-mentang, misalnya mohon maaf Bapak Ibu, mentang-mentang misalnya kita berikan tugas kelompok, kita biarkan saja anak-anak didik kita. Ingat, bedakan sedikit kalau antara sekolah tinggi dengan sampai perguruan tinggi misalnya dengan anak SD. Kalau anak SD dia mengerjakan tugas kelompok harus kita bina, harus kita ikuti. Karena dalam kelompok itu ada berbagai macam misalnya nilai-nilai ataukah budaya yang ada di sana, agama misalnya, kulit misalnya, ataukah suku misal di sana. Dengan ini kita harus mendampinginya daripada anak didik kita sendiri, sehingga di dalam proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik dan wajar. Next. Dalam hal ini critical thinking ataukah kritis itu pemecahan masalah. Di dalam berpikir kritis secara esensial adalah proses aktif di mana seseorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, menemukan informasi yang relevan untuk diri sendiri daripada menerima berbagai hal dari orang lain. Nah, ini menurut John Dewey dalam Alex Fischer 2009, ya. Mengatakan juga bahwa tujuan berpikir kritis itu adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Bapak Ibu, jangan Bapak ataukah kita berpikir bahwa anak kecil itu kan belum bisa berpikir yang baik, yang bagus. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita mengajarkan, kita memberikan contoh, dia bisa memecahkan suatu masalah problema. Bagaimana makanya kita di dalam proses belajar mengajar itu sebaiknya kita menggunakan berbagai macam model pembelajaran, berbagai metode pembelajaran, berbagai pendekatan pembelajaran. Nah, misalnya berpikir kritis itu memecahkan masalah, dia bisa memecahkan masalah. Salah satu contoh di sini Bapak Ibu saya bisa berikan, misalnya kita mengajarkan tentang erosi misalnya. Erosi itu kita buatkan misalnya ada tanah yang ada pasirnya saja, tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Terus kita siram dengan air. Mana yang kuat misalnya yang tidak ada tumbuh-tumbuhan atau yang ada pasirnya. Sehingga anak sendiri yang menemukan, oh ternyata yang ada tumbuh-tumbuhannya itu lebih kuat daripada yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Nah, itu dalam hal ini adalah erosi misalnya. Nah, itu yang bisa kita berikan contoh. Banyak contoh-contoh yang lain, misalnya kita berikan di lapangan misalnya. Masalah banjir, masalah sampah misalnya, bertumpukan dengan caranya kita mengerjakan, membersihkan bagaimana secara gotong royong dan lain-lainnya itu. Nah, itu yang perlu kita kembangkan di sekolah dasar misalnya, sehingga cara berpikir anak itu dia baik, sehingga bisa dia memecahkan masalah. Oh, ada sampah bertumpukan sehingga menyebabkan apa dia. Nah, inilah dia akan berpikir, oh ternyata banyak kuman penyakit, banyak lalat, dan lain-lainnya. Next. Lanjut. Ya, yang berikut, inovasi kreatif anak dapat berkembang dengan baik bila didukung oleh beberapa faktor. Misalnya, memberikan rangsangan mental yang baik, menciptakan lingkungan kondusif, peran serta guru dalam mengembangkan kreativitas, peran serta orang tua misalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu.
Kita memberikan rangsangan, kita memberikan motivasi kepada anak didik kita. Kalau dia bisa mengerjakan dengan baik, kita berikan dia pujian, kita motivasi dia. Misalnya, bagus nak caramu mengerjakan misalnya. Begitu juga menciptakan lingkungan yang bersih, misalnya yang baik, yang bersih, terutama di sekolah berikan contoh dulu. Kalau ada sampah, misalnya Bapak Ibu guru melihat sampah di kelas, jangan kita suruh anak didik mengambil. Ya, kalau saya biasanya melatih anak didik itu supaya dia bisa meniru kita. Saya memberikan contohnya adalah kalau ada sampah misalnya berserakan di kelas, saya ambil sendiri. Setelah saya ambil sendiri, anak didik kita langsung dia melihat kita kemana kita bawa sampah itu. Kita buang di tempatnya. Besok lusanya bukan lagi guru, bukan lagi kita yang mengambil sampah Bapak Ibu. Anak sendirilah yang mengambil sampahnya karena dia melihat gurunya. Nah, itu salah satu contoh. Jangan kita terlalu banyak berbicara misalnya, ambil itu sampah, jangan. Itu sifatnya kita memerintah. Coba kita berikan contoh pada anak didik kita. Nah, inilah salah satu caranya kita memberikan motivasi, caranya kita kreatif di dalam kelas, sehingga anak didik kita itu dia bisa melihat, bisa mendukung apa yang kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ingat sebentar. Ingat guru itu tugasnya dalam proses belajar mengajar itu untuk meningkatkan prestasi siswa itu bukan hanya guru saja, melainkan orang tua juga. Makanya orang tua juga harus terlibat di dalamnya. Ikut misalnya seperti apa yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri begitu. Sehingga seimbanglah antara guru, siswa dengan yang ada di masyarakat itu sendiri. Next. Nah, ini tambahan Bapak Ibu tentang kecakapan abad 21. Sebenarnya ada 3 komponen di sini. Yang pertama itu adalah literasi dasar, yang mana termasuk literasi dasar Bapak Ibu tadi sudah disinggung, saya sudah jelaskan tadi di atas, yaitu baca tulis, berhitung, ya, baca tulis, berhitung, sains, teknologi, ya, kalau sains itu ilmu pengetahuan. Sedangkan teknologi itu informasi komunikasi, itu ada hubungannya. Dan keuangan, bagaimana mengatur keuangannya, bisa dia menabung apa mulai sejak dini lah disampaikan, diarahkan pada anak didik kita. Kebudayaan, membudayakan, melestarikan budaya-budaya yang ada di lingkungannya itu sendiri. Yang kedua adalah kompetensi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini. Dalam hal ini tadi sudah disinggung juga berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, ya, berkolaborasi. Nah, itu tadi sudah dijelaskan di atas. Yang ketiga Bapak Ibu adalah karakter. Karakter di sini adalah misalnya yang pertama itu melit atau keingintahuan, ya. Melit itu artinya keingintahuan kita, karena anak didik kita itu ingin tahu sebenarnya dia apa yang terjadi, apa, bagaimana akibatnya, bagaimana sebabnya, apa, bagaimana yang akan kalau kita seperti ini misalnya. Dia ingin sekali tahu. Coba saja kita misalnya di rumah sendiri, ya, kita melihat anak-anak kita sendiri. Kalau kita mengerjakan sesuatu pasti dia ambil juga, ingin juga mengerjakannya. Itu maksudnya keinginan tahuannya tinggi sekali. Mempunyai inisiatif, ya, kegigihan, adaptasi, ya, kepemimpinan, dan yang terakhir itu adalah keterampilan sosial budaya. Ini penting sekali. Kita harus terampil berkomunikasi, menghargai daripada budaya yang ada di Indonesia ini, yang berbagai macam budaya misalnya di Indonesia ini. Begitu juga tentang kepemimpinan, adaptasi, penyesuaian ini harus kita inikan. Kita perhatikan Bapak Ibu sebagai seorang guru maupun dosen misalnya. Lanjut. Next. Bapak Ibu, selanjutnya adalah jenis-jenis daripada literasi. Ini dalam hal ini ada 6 jenis literasi Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah literasi baca tulis, yang tadi sudah disinggung dari awal. Literasi numerasi, literasi finansial, literasi sains dan kewarganegaraan, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Kalau keenam literasi ini mau dikerucutkan lagi, maka literasi menjadi baca tulis menjadi literasi yang utama, ya.
Baca tulis itu utama, sama dengan dulu Bapak Ibu, saya masih ingat sekali sebelum ada matematika, sebelum ada ilmu ukur, dulu itu hanya kita disuruh baca tulis berhitung. Ada 3 sebenarnya, baca tulis berhitung. Itu. Yang penting bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung. Itu ilmu itu bagus sekali sebenarnya kita terapkan dalam rumah tangga. Kita membaca, kalau kita sudah membaca, luar biasa sebenarnya, kita tidak akan kita dikalah dengan yang lainnya. Kalau sudah membaca, kita menulis, kita bisa berhitung. Kalau kita bisa berhitung, luar biasa juga. Sehingga mengembalikan uang, kita mau belanja misalnya, kita tidak di apa namanya, tidak dikibuli sama penjual misalnya. Kita bisa berhitung di sana. Baik dalam hal membuat rumah dan lain-lainnya. Menjadi literasi yang paling utama Bapak Ibu itu. Ingat, baca tulis, tambah 1 berhitung sebenarnya. Literasi baca tulis pada pendidikan dasar, khususnya pada jenjang SD, harus diperkuat karena SD adalah fondasi dalam pendidikan siswa di lembaga formal. Literasi merupakan pintu gerbang untuk menguasai materi pelajaran. Di kelas rendah 1-3 yang saya sebutkan tadi, diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Ya, kelas rendah ini. Kelas rendah itu adalah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya, itu kelas rendah. Harus dia bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Ini. Yang notabene merupakan literasi yang paling mendasar Bapak Ibu. Ini modal daripada sekolah dasar itu sendiri. Yang berikut. Next. Pentingnya kecakapan literasi bagi siswa. Kecakapan literasi sangat dibutuhkan oleh siswa. Literasi merupakan keterampilan untuk mengelola informasi. Kecakapan literasi membantu siswa dalam mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengatur, menggunakan sesuatu informasi. Nah, kecakapan literasi juga memungkinkan siswa mengomunikasikan informasi untuk mengatasi masalah. Nah ini, kalau dia sudah bisa, siswa kita bisa mengidentifikasi, menemukan sendiri, dia bisa menilai misalnya sendiri, dia bisa mengatur misalnya jam berapa bangun, jam berapa dia belajarnya, jam berapa makannya. Nah, ini dalam rumah tangga Bapak Ibu. Ini yang perlu kita sampaikan pada anak didik kita. Kalau anak-anak tersebut sudah bisa menemukan sendiri hal semacam ini, berarti dia ini adalah dapat mengatasi masalahnya. Nah ini. Dengan ini kita sebagai guru ya setidaknya berhasil lah, boleh dikatakan berhasil. Kalau anak didik kita dapat mengatasi masalah yang dia hadapi. Misalnya saja dia bangun terlambat, bagaimana caranya mengatasinya? Oh, dia harus cepat tidur misalnya. Harus dia misalnya belajarnya dipercepat misalnya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Nah, next. Peran guru dalam membangun kecakapan literasi siswa Bapak Ibu. Kita sebagai guru, apa kita kira-kira perannya? Sebenarnya peran guru itu banyak sekali kalau kita lihat teori-teorinya Bapak Ibu. Hanya dalam hal ini saya sedikit hanya ingin menyinggung saja. Dalam hal ini adalah dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Guru dapat mewarisasikan model pembelajaran itu yang saya katakan tadi. Kita dapat menggunakan misalnya model-model pembelajaran yang mendukung anak untuk melakukan kegiatan literasi. Jika anak mulai terlihat enggan untuk membaca buku, maka sumber belajar dapat diganti dengan video, ya, animasi ataupun simulasi Bapak Ibu. Ya, karena biasanya kan anak-anak kita ini kalau dia membaca, melihat bukunya dia agak bosan misalnya. Kita gunakanlah media yang ada sekarang ini. Makanya saya sering sampaikan kalau saya mengajar pada mahasiswa saya, kalau kita mengajar itu terutama anak SD, di samping kita memberikan ceramah, kita harus menggunakan salah satu model pembelajaran karena banyak sekali ratusan model pembelajaran. Di samping itu juga ada pendekatan pembelajaran. Ingat Bapak Ibu, beda model-model pembelajaran, beda pendekatan pembelajaran, beda juga metode pembelajaran. Ini harus kita bisa membedakan. Nah, semua senjata, semua strategi yang saya sebutkan itu kita harus pilih sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Ya, tidak sesuai dengan materinya yang kita ajarkan. Salah satu contoh misalnya tadi di sini, kalau dia membaca, kalau hanya melihat bukunya saja dia membosankan anak didik kita
kita gunakan media. Makanya sering saya sarankan kita harus menggunakan media. Media ini adalah alat bantu di dalam proses belajar mengajar. Media ini adalah merupakan alat peraga kalau dulu, ya, alat peraga pada saat kita mengajar di SD terutama ini Bapak Ibu, ya, harus ada alat peraganya gitu. Supaya alat peraga ini menarik. Kalau dia menarik alat peraganya, anak didik kita akan melihat kita mengajar, dia tidak akan lain-lain matanya lagi, perhatiannya pasti dia konsentrasi kepada gurunya pada saat kita mengajar ini. Ini. Sehingga jadi di dalam kita proses mengajar, sekali lagi saya tegaskan, kita harus menggunakan model-model pembelajaran, pilihlah model-model pembelajaran yang ada, pendekatan kita pilih salah satunya, metode juga kita pilih salah satunya, yang mana kira-kira cocok dengan materi yang kita ajarkan itu sendiri. Dan ingat, kita harus sebagai guru harus kita menggunakan media atau alat peraga. Nah ini yang harus kita gunakan di dalam kita mengajar. Next, yang berikutnya Bapak Ibu, saat ini pendidikan literasi menjadi penting, ya, dan gencar dilakukan oleh para praktisi karena dinilai mampu membuat anak menjadi cerdas secara akademik, memiliki pola pikir kritis dan logis. Nah, praktik literasi tersebut tidak harus terpaku pada pembelajaran di sekolah. Orang tua di rumah pun perlu turut andil dalam menanamkan pendidikan literasi kepada anak itu sendiri. Nah, itu yang saya sudah singgung tadi. Saya tambahkan lagi, bukan hanya orang tua Bapak Ibu. Masyarakat pun yang ada di sekitar kita itu harus membantu daripada anak-anak kita sendiri dalam hal proses belajar mengajar. Di masyarakat yang membantu siapa? Ada kepala desa, ada RT, ada RW. Ya, itu semuanya adalah, ada juga mungkin di sana pemerhati daripada pendidikan. Nah, inilah tugasnya seorang guru, seorang kepala sekolah, bisa mengundang orang tua murid, bisa mengundang pemerhati, bisa mengundang misalnya tokoh-tokoh masyarakat. Karena pendidikan itu dimiliki atau yang ikut mencerdaskan daripada anak didik kita itu adalah 3 komponen yang saya sebutkan tadi. Di sekolah adalah guru, di masyarakat adalah itu kepala sekolah, kepala desa misalnya, RT RW atau tokoh-tokoh agama atau pemerhati. Sedangkan di rumah itu adalah orang tua sendiri harus membantu mencerdaskan daripada anak didik kita sendiri. Mengarahkan anaknya untuk belajar setiap hari misalnya. Malamnya dia belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini perlu diawasi oleh orang tua. Saya yakin dan percaya kalau ketiga komponen ini berjalan dengan baik, proses belajar mengajar anak didik kita akan menjadi cerdas, dia akan bisa berpikir kritis atau logis, sehingga sekolah itu bisa menjadi baiklah jadinya. Next. Literasi juga sangat penting ditanamkan pada anak. Seperti asas ini sambungannya, berliterasi sangat mendukung keberhasilan seseorang dalam menangani berbagai persoalan. Melalui kemampuan literasi, seseorang tidak saja memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga mendokumentasikan sepenggal pengalaman yang menjadi rujukan di masa yang akan datang. Ya. Budaya literasi mempunyai banyak manfaat, diantaranya yaitu menambah kosakata, mengoptimalkan kerja otak, menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca, mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir, dan menganalisis, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang, melatih dalam hal menulis dan merangkai kata-kata yang bermakna. Ini banyak sekali Bapak Ibu makna ataukah pentingnya daripada literasi buat anak kita sendiri. Karena ini menambah wawasan. Kalau dia banyak membaca dalam hal ini adalah semua buku bisa dibaca. Yang penting dia bisa memilih, bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik begitu. Seperti misalnya yang ada di internet sekarang, banyak yang baik dan banyak juga yang tidak baik. Itulah kita bisa memilih, bisa memilah. Dalam hal ini, kalau saya biasanya memberikan tugas pada anak S1, cukup yang dia cari adalah S2. Kalau S2 cukup yang dia cari misalnya doktor ataukah profesor yang menulis, itulah yang bagus dan yang baik kalau menurut saya gitu. Itu ada jenjang-jenjangnya. Kalau anak SD, ya paling tidaklah
dia bisa mencari, dalam hal ini harus didampingi oleh seorang guru. Tidak bisa kita lepas 100%. Karena dia belum begitu baik, belum begitu bisa membedakan mana yang terlalu baik, mana yang tidak baik. Makanya kita seorang guru harus banyak mendampinginya. Karena dalam hal ini literasi ini sangat menambah wawasan kita di dalam kita menerima informasi baru maupun di dalam kita memecahkan suatu masalah. Next. Kalau kita lihat dalam pasca pandemi ini COVID-19, kegiatan belajar mengajar tatap muka ini diberhentikan, diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Biasa ini adalah PJJ. Sehingga kegiatan literasi secara langsung di sekolah terhenti. Namun pendidikan di sini mencoba membangun gerakan literasi secara daring. Ya, jadi Bapak Ibu, walaupun dalam hal ini pandemi seperti sekarang negara kita dilanda dengan COVID-19 ini, kita bersyukur proses belajar mengajar masih tetap berjalan dengan baik, yaitu melalui secara daring ataupun digital. Dan yang sudah sekarang ini ada juga daring, ada juga yang online. Karena sekarang ini masih ada lagi varian-varian baru yang menyerang daripada negara kita, terutama dari daerah lain atau negara lain. Dengan literasi digital, kendala-kendala seperti tidak adanya buku bacaan untuk peserta didik dapat teratasi dengan adanya digital ini, Bapak Ibu. Peran literasi digital dalam pembelajaran daring sebelumnya pandemi COVID-19 yang menjadikan pembelajaran dilakukan secara daring. Literasi membaca dengan menggunakan teknologi digital telah diprediksi menjadi kunci dan fondasi penting dalam bidang pendidikan pada masa depan. Nah ini, next. Kemampuan membaca yang membudayakan dalam diri setiap anak akan meningkatkan keberhasilan di sekolah maupun dalam kehidupan di masyarakat sehingga membuka peluang kesuksesan hidup yang lebih baik, Bapak Ibu. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pihak sekolah atau madrasah untuk membangun budaya literasi membaca, misalnya saja untuk madrasah dengan memprogram full day school, bisa dilakukan dengan menumbuhkan kenyamanan pada diri peserta didik baru ketika di madrasah sehingga mereka merasa madrasah sebagai rumah belajar kedua bagi setiap peserta didik. Maksudnya di sini Bapak Ibu, selain dia belajar di rumahnya sendiri, karena madrasah itu dia mempunyai program full day, artinya belajar di sekolah, belajar di rumah yang kedua, yaitu di tempat belajarnya. Misalnya sehingga dalam hal ini dia mempunyai rumah kedua itu adalah rumah belajar khusus untuk belajar itu. Di samping di rumahnya sendiri. Membangun budaya kolaborasi dan kooperatif melalui permainan dalam pembelajaran sehingga tumbuh sikap saling kerjasama dan menyayangi antar peserta didik dalam satu kelas maupun antar peserta didik dengan jenjang berbeda, seperti diskusi maupun pembelajaran berkelompok. Ini juga Bapak Ibu, di dalam kita menugaskan pada anak didik kita, misalnya kerja kelompok, dia bisa mengerjakan secara kelompok dengan baik-baik, diskusi, bisa dalam hal ini sekali lagi saya tegaskan, kalau anak SD harus kita ikuti, jangan kita lepas begitu saja untuk kerja kelompok. Karena bisa dia saling serang menyerang. Padahal ini diskusi ini saling memberikan masukan, saling menghargai pendapat yang satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dengan kekerasan, dengan kita menang sendiri. Nah inilah kita harus dampingi anak didik kita sehingga hal-hal yang baik dia bisa rasakan, terutama dalam hal proses pendidikan atau di dalam proses mendidik itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, membiasakan 5 atau 15 menit ya membaca sebelum proses pembelajaran dimulai. Ya. Selanjutnya akan diarahkan untuk memahami dan menuangkan hasil bacaan peserta didik ke dalam sebuah karya melalui cerita pendek misalnya. Ya. Komik atau cerita fisik lainnya. Terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah membangun komunikasi dengan orang tua untuk mendampingi putra-putri mereka membaca di rumah. Inilah saya katakan tadi, saya jelaskan tadi,
Ingat, proses belajar mengajar itu bukan hanya di sekolah saja, ya, bukan hanya di sekolah. Kita minta bantuan kepada orang tua murid untuk mendampingi dalam hal proses belajarnya, untuk membaca ataukah menulis ataukah berhitung di rumahnya masing-masing. Yang berikut Bapak Ibu, memotivasi anak untuk membaca agar tumbuh kesadaran dalam diri mereka, misalnya melalui nyanyian-nyanyian yang merangsang keinginan mereka untuk membaca buku. Kelima, membuat gerakan one child, one book. Setiap anak harus mempunyai satu buku sesuai tingkatan usia mereka. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, kita menyarankan pada anak didik kita juga ya, dalam kita proses belajar mengajar, ini biasanya yang kalau saya sering mendengar, melihat, terutama anak-anak TK, kalau dia belajar itu belajar menyanyi sambil belajar. Ini anak TK ini, menyanyi sambil belajar. Dengan catatan nyanyian-nyanyian yang dia lakukan itu adalah yang ada kaitannya dengan materi yang kita ajarkan. Nah itu. Di samping itu juga sebaiknya juga anak didik kita dia mempunyai satu buku lah setiap orang. Buku tidak usah besar, tidak usah tebal, yang kecil sesuai dengan kemampuan daripada anak didik kita sendiri. Next. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu bisa paham, bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan. Yang cukup pendek ini, kalau kita lihat sebenarnya peran guru dalam pembelajaran itu banyak sekali Bapak Ibu. Namun demikian, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita ketemu lagi sehingga kita bisa membahas yang lebih banyak lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi, salam buat semuanya guru hebat yang ada di seluruh Indonesia ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.